Halo Googles, Ferry di sini. Ini adalah Mi Band 5. Jadi yang di Indonesia resmi memang baru sampai Mi Band 4. Tapi kita kali ini mau nyobain Mi Band 5. Dan ini cukup menarik karena ada beberapa upgrade di sini. Penasaran kayak apa? Ya udah langsung aja. Let's check it out. Kalau kita compare si Mi Band 4 sama Mi Band 5, sebenarnya memang kelihatannya kalau dari dusnya nggak gitu berbeda. Bahkan tingginya pun masih sama, cuman di sini tuker 4 jadi 5. Tapi kalau kalian lihat langsung ke produknya, ini thumb by the way, jadi ini yang resmi di Indonesia. Ini belum resmi di Indonesia untuk sekarang. Itu ada perbedaan bentuknya. Dia di sini flat, sedangkan ini agak nimbul. Nah, itu yang nanti bikin gue agak penasaran gimana dia konsep ganti strapnya, karena kalau si Mi Band 4 itu ganti strapnya bisa pakai Mi Band 3 punya. Terus kalau di sampingnya di sini ada beberapa fiturnya. Kalau misalnya si Mi Band 5 tuh ada sports tracker. Ini kayaknya mungkin fast charging, Alipay, sleep monitor, sama kalau ini dibaca kayaknya kalau nggak salah ini bisa tahan 14 hari. Kalau si Mi Band 4 ada color touchscreen, notification display, sleep and step auto monitoring. Terus di sampingnya ini color display, water resistant 5 TM sama nih. Terus nih nggak tahu nih ini apa ya, aplikasi kali ya, sama ada heart rate monitor sama gender monitor. Oh, ini tuh bisa track period kayaknya ya kalau lihat dari gambarnya, sama bahasa Mandarinnya ini something ini artinya tuh cewek gitu kan. Heart rate monitor ya gitulah. Di belakangnya ini ya detailnya aja sih, ini warnanya putih jadi agak susah dibaca. Ini hitam. Di sini ada baterai 125 mAh, minimal Android 5 sama iOS 10, 5 ATM, inputnya 250 mAh max. Terus udah itu doang kayaknya. Saya nggak ada. Jadi ya itulah kurang lebih perbedaan awalnya. Tapi kita coba lihat masuk aja ke dalam boxnya. Dan oh ya, ini kita dapat free screen protector. Mungkin sekarang gue belum pakai dulu deh, gue biarin dulu. Kita buka aja si Mi Band 5-nya. Kita keluarin awal-awal apa nih? Chargernya kayaknya. Oh iya, charger. Nah, chargernya ini harusnya agak unik, nanti kita coba bahas. Oke. Jadi ini ada buku petunjuk. Ini dalam bahasa Mandarin sayangnya. Jadi gua akan mencoba mentranslate. Ini yang cukup menarik mungkin kalau kalian bisa lihat dari grafiknya di sini. Nah, kalian bisa lihat grafiknya di sini, cara chargingnya tuh unik. Nah, gimana uniknya nanti kita lihat langsung aja. Kita lihat dulu Mi Band-nya. Buka di sini. Oke. Langsung nyala. Buset, ini berapa lama ya? Ini Mi Band 5-nya, kalian bisa lihat ini colornya langsung di situ. Itu tanda pairing kali ya. Soalnya itu link. Terus strapnya, jujur strapnya sih masih sama-sama aja sebenarnya feel-nya ya. Rubber, cukup durable. Terus kalian juga masih bisa ngelepasin bandnya seperti ini. Nah, cuman yang bedanya ini agak lebih tebel nih. Coba nanti kita tukar sama si Mi Band 4. Kita pasang dulu lagi. Nah, ini kalau kita lihat si Mi Band 5 sama Mi Band 4 side by side. Ini yang Mi Band 5 belum gue setup, jadi mungkin nanti pas setup lebih kelihatan lagi bedanya. Bentuknya Mi Band 5 lebih tebel, tuh. Lebih lebar juga. Tebel sih sama ding, dia lebih lebar. Dan positioning heart rate monitornya pun sama gitu kan. Ya gitu, itu perbedaan fisiknya ya. Untuk rubbernya juga tadi gue bilang sama, masih sama. Lalu ini yang menarik, dia model chargingnya tuh nggak seribet si Mi Band 4. Kalau Mi Band 4 dan sebelum-sebelumnya itu kan kita harus lepasin strapnya, terus ngeplug si smartwatchnya itu ke docknya. Nah, tapi di sini dia pakai magnet. Jadi kita bisa tinggal tancap aja di ini, kalian bisa lihat di sini ada pinnya di situ, langsung align terus tek. Nah, ini juga kencang banget, tadi aja langsung ketarik tuh, langsung ketarik kayak gitu. Jadi cukup secure dan ini jauh lebih mudah daripada harus ngelepasin strapnya. Ngelepasin strapnya. Tapi ya kalau kalian mau butuh lepasin strapnya, ini masih bisa ganti strapnya, which is nice. Jadi kita coba colok aja dulu sebentar. Nah, untuk mempermudah, gue akan pakai power bank aja dibandingkan power source supaya kelihatan. Dan ini juga power banknya Xiaomi yang wireless, ada wireless chargingnya yang dapat dari Mi 10. Dan charging, udah gitu doang. Jadi jauh lebih simple. Dan ini kalian bisa lepas, terus pasang lagi, langsung charging lagi. Jauh lebih mudah daripada harus ngelepas strapnya. Itu salah satu upgrade yang menurut gue major dan nice to have banget dibandingkan Mi Band selama ini. Karena kita bisa lihat smartwatch lainnya udah mulai upgrade lah, either mereka pakai
USB yang langsung dari sini, itu lebih simple lagi, jadi nggak usah bawa kabel. Terus ada juga yang pakai wireless charging kayak punyanya Samsung. Tapi ini Mi Band 5 dengan magnetic kayak gini asik banget sih. Jauh lebih simple. Untungnya untuk pairingnya pun dia masih pakai Mi Fit. Jadi kalau kalian udah pakai Mi Band 4 sebelumnya, kayak misal langsung buka Mi Fit kalian aja, login pakai Mi account kalian, dan kalian bisa lakukan search-nya di sana. Nih gue contohin untuk pairingnya, tinggal tambahin band, agree, terus pastiin di sininya udah hijau ini, udah begini, agree. Nah nanti ini for some reason dia langsung updating firmware, tapi di sini ada tulisannya dalam bahasa Mandarin ini kayak confirm pairing request. Kalau kita yes, dicentang dan harusnya sih sudah ke pair, activate. Jadi ini dia lagi pairing ke Mi Band 5 buat pindahin sync-nya yang dari Amazfit Bip ke si Mi Band 5 ini. Kita tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah, sekarang ini Mi Fit-nya juga udah ke setup ke Mi Band 5-nya. Di sini kita bisa lihat sih ini status dan segala macamnya aja. View more, kita bisa lihat health information-nya kita. Dan tadi dia sempat update sedikit yang harusnya sih merubah bahasa dia ke Inggris, tapi ini masih belum berubah jadi bahasa Inggris. Coba kita cari aja settingnya di dalam. Profile, ini Smart Band 5, store. Oh, oke, ini ada watch face-nya. Oh iya, watch face-nya kan ada yang harusnya ada yang Hatsune Miku. Mana ya? Ada nggak ya? Ali the Fox, why not? Nomor items ya, belum ada ya. Harusnya dia ada kerjasama dengan beberapa IP kayak Hatsune Miku, Detektif Conan, SpongeBob, dan segala macamnya. Tapi kayaknya memang belum masuk. Ini unlock screen. Oh, bisa setup unlock, incoming call, notification, app alerts, idle, find band, leave race to info. Di sini kalian bisa ganti language-nya jadi bahasa Inggris. Jadi ini at least better daripada harus belajar cincong-cincong. Dan coba kita cek di bandnya. Bahasanya, oh udah Inggris harusnya. Nah, sudah ada more, workout, terus weather, events, breathing, stress, notification, belum ada notification apa-apa, heart rate monitor, PAI, dan status sama balik lagi. Di swipe ke samping tuh dia masih sama kayak si Mi Band 4, bisa weather, terus music control, sama notification. Dan ini harusnya juga ada Alipay-nya, dan kalau yang udah NFC bisa bayar pakai Alipay-nya. Cuman kalau di Indonesia belum ngaruh sih NFC-nya, baik di Mi Band 4 ataupun Mi Band 5, jadi nggak penting. Ini juga ada stopwatch, timer, find device, silent, dan lain-lainnya tuh Alipay-nya situ. Jadi kalau music kita bisa kontrol music, kalau kamera kita misalnya, nah kalian bisa kontrol kameranya juga, tapi harus diaktifin dari lab. Not set, Bluetooth pairing, pair successfully, dan ini harusnya bisa buka trigger kamera, push your phone camera app. Nah, klik, nah itu juga kasih sedikit vibration. Sini ada animationnya dikit tuh, kelihatan kan? Jadi buat ngasih indikator bahwa kameranya udah berfungsi buat nangkap foto. Dan di smart band-nya juga ada sedikit vibration. Nah ini contohnya pas sudah dipakai di tangan. Tangan gue agak gede, jadi lubangnya pun masih cukup banyak buat yang kecil maupun yang gede. Di sini masih ada nyisa ke bawah beberapa. Jadi opsinya banyak banget buat tangan segala macam bentuk, dan feels-nya masih ringan, nggak jauh beda sama Mi Band 4, nggak berasa kayak pakai jam tangan, tapi gue tetap lebih prefer pakai smartwatch ketimbang fitness band kayak gini sih. Oke, jadi langsung aja ke kesimpulannya. Mi Band 5 tuh keren gak sih? Keren sih, ada beberapa upgrade di sini selain bentuknya yang lebih beda dibandingkan Mi Band sebelumnya, jadi benar-benar kerasa update. Abis itu untuk chargingnya sendiri harusnya sih lebih cepat, cuman nih gue belum tes sampai penuh banget. Dia lebih cepat inputnya, dan yang paling berfungsinya itu adalah magnetic chargingnya yang kuat banget, dan ini lebih better daripada Mi Band 4 yang lepas ininya terus docking lagi. Jadi much better lah kayak gini. Untuk screennya sih ya sama-sama aja, cuman alasan gue awalnya tertarik sama Mi Band 5 tuh karena katanya dia ada kerjasama sama IP kayak Hatsune Miku. Cuman ternyata belum ada. Nah itu minor lah, nggak penting-penting banget. Tapi kalau misalnya ditanya worth it nggak sih update dari Mi Band 4 ke Mi Band 5, nggak terlalu. Tapi kalau kalian dari Mi Band sebelumnya, ini better kok. Dan untuk harganya sendiri, gue beli di lewat Tokopedia sih. Tapi itu pesannya sebenarnya asli dari Banggood. Itu 500 ribuan. Jadi 500 berapa? 520 kalau nggak salah. Tapi sekarang ada yang harganya udah 499. Nanti gue kasih linknya di kolom deskripsi di bawah. Ya, jadi overall gue cukup happy dengan Mi Band 5-nya. Walaupun ini major minor upgrade
kecil sih, nggak nyampe ekstrim banget. Tapi not bad, nice to have. Dan kalau kalian belum punya Mi Band, mungkin boleh ambil Mi Band 5. Tetapi kalau kalian lebih concern soal namanya warranty dan segala macam, tunggu aja. Mi Band 5 harusnya sih juga masuk resmi ke Indonesia kayak si Mi Band 4, Mi Band 3, Mi Band 2, Mi Band 1. Jadi nanti kalian bisa ke cover sama warranty lokal. Kalau ini rusak, belum tentu mau di cover sama warranty lokal ataupun warranty sananya. Kita mau ngirim ke China juga susah. Jadi ya gitulah. Mungkin nanti gue akan coba bikin in-depth review lagi tentang si Mi Band 5-nya ini. But for now, sekian dulu aja untuk video Mi Band 5. Dan kalau kalian suka videonya, langsung aja like. Kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja komen. Kalau kalian belum subscribe, subscribe aja karena subscribe itu gratis. Dan aktifkan lonceng notifikasi, biar kalian update kalau kita ada update video berikutnya. Termasuk salah satunya mungkin ke si Mi Band 5 ini. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. As always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.